Terima kasih sudah setia bersama channel ini. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Selamat membaca dan mendengarkan. Bab 66. Tentu, perjalanan kita akan cukup jauh. Selama kamu baik-baik saja, itu tidak akan menjadi masalah bagiku. Selena tersenyum bahagia. Pada awalnya, dia melihat Jack tampak dingin sejak dia kembali dari medan perang, dan dia selalu memasang wajah yang serius. Tanpa diduga, ada saat-saat di mana dia bisa menjadi seorang pria yang romantis. Tentu saja, aku akan sangat senang dengan hal itu. Selama kamu yang ada di belakangku, aku akan dengan senang hati melakukan apapun. Bahkan, aku masih cukup kuat untuk menggendongmu ke tempat kerja setiap hari. Jack menjawab dengan gembira. Ayah, aku ingin kamu menggendongku juga. Kylie, yang ada di pelukan Selena terkekeh. Tentu, ayo naik ke punggungku, ayah akan menggendongmu. Jack menempatkan gadis kecil itu di punggungnya, dalam satu gerakan menukik. Kakak ipar, jika kamu menjadi pengawal dengan gaji $20 juta sebulan, bisakah kamu membantuku untuk membelikan sebuah mobil? Aku kira, semua hal yang telah terjadi sebelumnya, hanyalah salah paham. Ben berlari ke arah Jack dan Selena, setelah mendapat kedipan mata dari Sena, dan bertanya sambil tertawa kecil, mencoba mendekati Jack. Meskipun dia juga merasa, nona tanya sedang ditipu oleh Jack. Namun, bagaimana jika semuanya menjadi kenyataan, dan Jack akan mendapatkan gaji sebesar $20 juta sebulan? Mengolesi Jack dengan sedikit mentega, tidak akan membutuhkan biaya, kan? Jack memikirkannya, lalu mengangguk. Tentu saja, tapi mobil itu tidak boleh terlalu mahal. Mobil apapun di bawah $1 juta akan baik-baik saja untukku. Ketika saatnya tiba, pilihlah sendiri mobil yang kamu inginkan. Benarkah? Ada banyak mobil yang bagus, di bawah $1 juta. Mendengar itu, Ben sangat gembira. Pada awalnya, dia mengira bisa mendapat mobil yang berharga antara $100 hingga $200 ribu, akan menjadi mimpi yang menjadi kenyataan. Siapa yang menyangka, Jack akan begitu murah hati, membiarkannya memilih mobil apapun di bawah $1 juta begitu saja. Tentu saja, mobil seharga $1 juta tidak terlalu mahal. Jack terkekeh. Kata-katanya, sekali lagi membuat Fiona dan yang lainnya terdiam. $1 juta, namun bocah ini tidak menganggapnya terlalu mahal. Sayang, kurasa kita harus membeli skuter listrik saja. Kamu bisa mengantarku ke kantor setiap hari. Setelah kita mendapatkan gaji, baru kita akan membeli mobil. Bagaimana dengan itu? Selena tersenyum, lalu melanjutkan, aku sudah lama tidak bekerja, rasanya sedikit menyenangkan. Itu keputusanmu, sayang. Selama kamu mau, kamu bisa membeli apapun yang kamu inginkan, meskipun jika itu pesawat terbang. Jack menjawab dengan santai sambil tertawa. Pesawat terbang. Kita tidak tahu apakah kamu bisa pergi bekerja besok, dan kamu sudah delusi. Dengarkan aku, kita akan tetap pada perjanjian kita sebelumnya. Kamu harus memberikan hadiah pertunangan, sebesar $10 juta pada ulang tahun ke-70 Tuan Tua Taylor. Hanya dengan begitu, aku akan mengenalimu sebagai menantuku. Apakah kamu mengerti? Fiona menyela pembicaraan mereka, sambil tersenyum. Tenang saja, Bu, kamu akan mendapatkan $10 juta, seperti yang telah aku janjikan kepadamu. Jack mengangguk sambil menjawab. Fiona dan yang lainnya, segera pulang dengan memesan taksi. Jack, di sisi lain, membawa Selena untuk membeli skuter listrik. Mereka dengan cepat tiba di toko skuter listrik dan membeli satu, lalu mengendarainya kembali ke rumah. Sayang, aku masih tidak berani mempercayai kata-kata Nona Drake. Membayarmu sebesar $20 juta dalam sebulan, hanya sebagai pengawal, apakah menurutmu itu masuk akal? Selena tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, sambil duduk di belakang Jack. Tentu saja, itu benar. Status dan identitasnya bisa diketahui oleh semua orang. Apalagi, $20 juta bukan apa-apa bagi keluarga mereka. Jack tertawa getir, lalu menambahkan, jika bukan untuk memastikan rasa amanmu, aku tidak akan setuju untuk bekerja kepada keluarga mereka. Harga ini sudah sangat rendah, dan tidak bisa lebih rendah lagi. Kamu sedang membual lagi. Aku tidak mengerti, mengapa Nona Tanya menyetujui harga setinggi itu. Tidak mungkin dia berpikir bahwa, kamu cukup tampan dan dia naksir kamu, kan? Bab 67. Selena tersenyum dan membuat lelucon. Kamu yang mengatakannya, aku juga berpikir itu mungkin. Bagaimanapun, suamimu sangat tampan.
Apa yang akan terjadi jika seseorang memutuskan untuk menjadi sugar mommy bagiku? Jack berbicara, sambil melihat ke belakang, ke arah paha seksi seputih salju milik Selena. Dia menggerakkan tangannya, dan dengan ringan membelai sisi kakinya. Au! Selena tidak menyangka, Jack begitu berani. Wajahnya langsung memerah, apa yang coba kamu lakukan? Bagaimana kamu bisa begitu nakal, saat mengemudi di siang bolong? Apakah kamu tahu, betapa memalukannya bagi orang lain, untuk melihat sesuatu seperti ini di jalanan? Aku tidak menyangka, kamu akan menjadi jahil seperti itu. Aku baru saja melihat seekor nyamuk, dan membunuhnya untukmu. Jack menjawab dengan wajah datar. Nyamuk pantatmu. Apa kamu pikir aku anak yang masih berumur 3 tahun? Jika kamu melakukannya lagi, aku akan turun dan berjalan pulang. Selena frustasi, merasa sangat malu. Pada saat itu, sebuah mobil Ferrari lewat. Melihat pemandangan seperti itu, pengemudi tidak bisa menahan diri untuk menelan seteguk air liur. Brengsek, siapa wanita itu? Sosoknya sangat luar biasa. Kakinya sangat indah, dan roknya itu, alangkah baiknya jika sedikit lebih pendek. Setelah melihat keindahan seperti itu, pemuda itu dengan cepat melambat, agar bisa mendapatkan pemandangan yang lebih baik. Melihat itu, wanita pirang di sampingnya langsung cemburu. Tuan Muda Hugo, rokku sudah cukup pendek. Kamu bisa melihatnya juga. Ketika dia berbicara, wanita itu sengaja menggunakan suaranya yang centil. Tidak dapat disangkal, wanita yang duduk di samping Tuan Muda Hugo juga sangat menarik perhatian. Selanjutnya, wanita itu mengenakan pakaian yang sangat terbuka. Namun, Tuan Muda Hugo hanya meliriknya sekilas, lalu kembali pada keindahan di skuter listrik, kemudian dia menggelengkan kepalanya. Aku masih merasa ada yang kurang darimu, wajah dan auramu tidak sebanding dengannya. Meskipun kalian berdua memiliki kaki yang indah, ada perbedaan yang cukup besar di antara kalian berdua. Wanita itu sangat frustasi dengan perkataan Tuan Muda Hugo, namun dia tidak berani menyinggungnya, dan hanya bisa menahan semua kekesalan itu dalam hatinya. Saat mobil dan skuter listrik melaju berdampingan, wanita itu mengamati Selena dengan cermat dan memberitahu Tuan Muda Hugo, Tuan Muda Hugo, aku tahu siapa wanita ini. Bukankah dia Selena Taylor? Ya ampun, suaminya hanya seorang pengantar barang, dan belum pulang selama 5 tahun. Aku pikir dia sudah lama mati di medan perang. Kemudian, wanita itu berhenti sejenak sebelum melanjutkan, dia hanyalah seorang ibu tunggal. Ada cukup banyak pria yang merayunya, tetapi dia tidak pernah setuju. Awalnya, aku pikir dia adalah putri bangsawan, yang sedang menunggu suaminya pulang. Aku tidak pernah berharap, dia bermain-main dengan pria ini. Dia Selena Taylor, yang menyandang gelar wanita tercantik di Eastfield. Dia cukup berkarakter saat itu, tapi kemudian dikeluarkan dari keluarga Taylor. Tuan Muda Hugo sepertinya mengingat sesuatu, lalu tersenyum. Hehe, wanita tidak tahan kesepian. Jadi, dia menolak semua pria itu, hanya untuk menjaga citranya. Setelah menahannya selama 5 tahun, bagaimana dia bisa menahan kesepian lebih lama lagi? Sementara dia berbicara, Tuan Muda Hugo menelan ludah, lalu menambahkan, wanita tipe seperti ini semakin menarik. Setelah beberapa perenungan, Tuan Muda Hugo melihat genangan air, yang berada tidak jauh dari mereka. Sudut mulut bibirnya melengkung membentuk senyuman, mobil segera dia hentikan. Pada saat skuter listrik Jack hampir mencapai genangan air itu, dia tiba-tiba menginjak gas dan menyusul mereka. Setelah itu, dia menyebabkan air berlumpur di genangan air, memercik ke seluruh tubuh Jack dan Selena. Au! Ketika Selena dan Jack melihat mobil sport itu menepi sebelumnya, mereka tidak terlalu memikirkannya. Mereka tidak pernah menyangka, pihak lain akan melakukan hal seperti itu dengan sengaja. Lagi pula, jalannya sangat luas, dan mereka tidak perlu melewati genangan air saat mereka lewat, kan? Sialan, apakah orang itu meminta kematian? Ekspresi Jack menjadi gelap, dan segera mengejar ketika dia menyadari niat jahat pihak lain. Tanpa diduga, pihak lain juga menepi dan keluar dari mobil. Bab 68. Apa artinya ini? Jack menghentikan skuter listrik di sebelah mobil, dan menatap dingin ke arah pihak lain setelah dia turun. Apakah kamu buta? Tuan Muda Hugo bertindak, seolah-olah dia tidak bisa mendengar sepatah kata pun dari Jack. Sebaliknya, dia menatap Selena dan bertanya, ya ampun, bukankah ini Selena Taylor, gadis tercantik menurut legenda? Nona Taylor, aku mendengar banyak pria yang merayu kamu, namun kamu sudah menolak mereka semua.
Dan, di sini aku pikir kamu akan setia untuk menunggu suami sampahmu kembali. Setelah mengatakan itu, dia kemudian melihat ke arah Jack dengan jijik, lalu melanjutkan, ternyata, kamu merasa kesepian juga, dan itu terlalu sulit untuk ditanggung. Sepertinya, aku telah memergokimu sedang berselingkuh, kan? Apakah urusanku ada hubungannya denganmu? Selena tidak mau repot-repot berdebat dengannya, dengan dingin menyatakan, itu disengaja, kan? Kamu sengaja memarkir mobilmu lebih dulu, lalu menunggu kami melewati genangan air ini, kemudian kamu bergegas untuk memuncratkan genangan air itu dengan sengaja, bukan? Ya ampun, Nona Taylor, kata-katamu terlalu berlebihan. Itu benar-benar kecelakaan. Tuan Muda Hugo mengangkat bahu, lalu mengeluarkan tas dari mobilnya. Dia mengambil $20.000 dan menyerahkannya. Ini $20.000 sebagai kompensasi. Meskipun jumlah itu tidak banyak, namun, ketulusanku juga harus diperhitungkan, kan? Oh ya, aku Tuan Muda Hugo, dari keluarga bangsawan kelas 2. Jika kamu tidak keberatan, kita bisa berteman. Dia tahu Selena tidak menjalani kehidupan yang nyaman saat ini, dan ditekan oleh keluarga Taylor. $20.000 mungkin cukup untuk menyenangkannya. Selama dia mendapatkan kontak Selena, itu berarti dia bisa mengajaknya kencan di masa depan. Aku tidak menginginkan uangmu, aku hanya ingin kamu meminta maaf. Jack berkata dengan ekspresi tegas di wajahnya. Meminta maaf. Tuan Muda Hugo terkejut, dia kemudian mencibir, Brad, kamu sedang bercanda, kan? Aku baru saja membasahi pakaianmu, bukankah cukup bagiku untuk membayar kompensasi kepadamu? Apakah menurutmu, mungkin bagiku untuk meminta maaf kepada pria malang sepertimu? Apakah kamu pikir aku, Tuan Muda Hugo, tidak akan peduli dengan reputasiku? Apakah kamu tahu berapa nilai reputasiku? Masalahnya, aku tidak menginginkan uangmu. Jack mengangkat bahu, tetap teguh dengan pendiriannya. Aku sedang tidak dalam mood yang bagus sekarang. Kamu harus meminta maaf sambil berlutut, mengerti? Hahaha, berlutut, katamu. Kamu pikir kamu siapa? Apakah kamu tahu tentang keluarga Hugo? Pernahkah kamu mendengar tentang keluarga Hugo? Keluarga Hugo adalah keluarga bangsawan kelas 2, keluarga yang lebih kuat daripada keluarga Taylor. Anak nakal, jika kamu tahu apa yang baik bagimu, $20.000 ini milikmu. Pergilah dari pandanganku sekarang juga. Bagaimana mungkin wanita cantik seperti Nona Taylor duduk di sini bersama sampah sepertimu? Hanya mobil sport milikku, yang layak untuk dikendarai bersama Selena. Tuan Muda Hugo melemparkan $20.000 kepada Jack, lalu berkata kepada Selena, Nona Taylor, kita semua sudah dewasa. Aku tidak akan bertele-tele. Sungguh tidak cocok bagimu untuk mengendarai skuter listrik ini. Sama seperti tadi, betapa tidak nyamannya itu. Ayo, masuk ke mobil sportku, dan aku akan membelikan satu set pakaian yang bagus untukmu. Kita akan pergi ke hotel untuk mandi, dan berganti pakaian. Jadi, bagaimana jika kamu memiliki mobil sport? Maaf, tapi aku lebih suka naik skuter listrik. Aku bukan wanita murahan, jadi, tolong perhatikan kata-katamu dan lebih hormatilah orang lain. Selena juga sangat frustasi. Namun, saat dia mengingat kekuatan keluarga Hugo, dia mencoba menarik Jack kembali. Tidak apa-apa, ayo pergi. Hentikan aktingmu, kamu bilang kau bukan wanita murahan. Bukankah kamu mengklaim kamu sedang menunggu suamimu kembali? Suamimu belum kembali, dan ini dia, keluar dengan pria lain. Jangan pikir aku tidak tahu seperti apa wanita sepertimu. Kamu hanya murni di luar, tetapi secara internal, kamu liar. Tuan Muda Hugo mencibir lagi. Permisi, dia suamiku, Jack White. Aku sudah menunggunya selama 5 tahun, dan sekarang dia telah kembali. Selena menarik Jack sekali lagi. Ayo pergi, sayang. Aku tidak perlu repot-repot berurusan dengan sampah seperti dia. Namun, Jack tetap berdiri di tempat. Karena kamu tidak mau meminta maaf, aku harus mengambil tindakan. Tepat ketika dia selesai berbicara, Jack maju dengan pukulan, segera mengirim Tuan Muda Hugo ke tanah. Sebelum dia bisa bangun, Jack melanjutkan dengan tendangan lain. Bab 69. Genangan air sudah lebih dari selusin meter di belakang mereka. Namun, tendangan Jack luar biasa kuat. Dia berhasil mengirim Tuan Muda Hugo terbang, hingga mendarat di genangan air itu. Kemeja bunga Tuan Muda Hugo, basah kuyup oleh air berlumpur. Kamu berani memukul Tuan Muda Hugo? Apakah kamu mencari kematian? Wanita itu ketakutan, segera mundur sambil menunjuk ke arah Jack.
Jack mempertahankan wajahnya yang tanpa emosi, menatap lurus ke arahnya. Apakah kamu ingin aku mengambil tindakan kepadamu juga, ataukah kamu akan secara sukarela berguling di genangan air di sana? Jangan pukul aku. Wanita itu ketakutan setengah mati oleh tatapan Jack. Itu adalah tatapan seseorang yang selamat dari pertumpahan darah yang tak terhitung jumlahnya. Setelah mengatakan itu, dia dengan cepat berlari dan mulai berguling-guling di genangan air. Roknya sudah sangat pendek, setelah basah oleh air genangan tersebut, bentuk tubuhnya semakin terlihat jelas. Bajingan kamu, tunggu saja. Tuan Muda Hugo mendidih karena marah. Dia berdiri, lalu meludahkan seteguk darah. Kulit di lengannya robek dan berdarah. Bahkan, bajunya pun robek karena gesekan dengan aspal, dia tampak sangat menyedihkan. Sayang, keluarga mereka sangat kuat. Kamu membuat masalah lagi. Selena mengerutkan kening, dia khawatir dan tidak tahu harus berbuat apa. Namun, Jack hanya berjalan ke arah mobil Tuan Muda Hugo, dan memukulkan tinjunya ke arah mobil itu. Bang! Dengan suara keras, sebuah lubang menganga muncul di mobil sport, seolah-olah mobil itu terbuat dari kertas. Ini. Setelah menyaksikan kekuatan yang menakutkan itu, Selena tercengang. Kekuatan Jack terlalu mengerikan. Apakah itu sesuatu yang manusia mampu? Ketika Jack berjalan kembali, wajahnya tersenyum hangat. Sayang, ayo pergi. Kita akan kembali untuk mandi dan berganti pakaian. Tapi, keluarga Hugo penuh dengan master yang kuat. Jika mereka datang untuk mencari kita, apa yang harus kita lakukan? Selena masih sangat khawatir. Tenang, mereka bukan tandinganku. Jack dengan santai naik skuter. Ayo, kita kembali untuk mandi. Akan buruk jika kamu masuk angin, sayang. Meskipun Selena sangat khawatir, tidak ada gunanya bagi mereka untuk tinggal di sana. Setelah ragu-ragu sejenak, dia naik skuter dan mereka berdua dengan cepat pergi. Begitu mereka sampai di gerbang halaman, ada sesuatu yang mengejutkan mereka. Ketika mereka tiba di gerbang halaman rumah, mereka menemukan pemberitahuan tentang pembongkaran rumah yang menempel di gerbang rumahnya. Ada apa ini? Apakah mereka mencoba menghancurkan tempat ini? Jack dan Selena bertukar pandang dengan kaget. Ketika mereka pergi di pagi hari, tidak ada apa-apa di gerbang, namun pemberitahuan besar ini sekarang ada di sana. Bab 70. Pembongkaran. Jika itu masalahnya, bukankah kita seharusnya mendapat kompensasi? Jack teralihkan sejenak, lalu mengikuti Selena masuk ke dalam rumah. Pada saat ini, ruang tamu sangat hidup. Ada sejumlah pekerja yang sedang berdebat dengan Fiona dan Andrew. Ya ampun, Selena, apa yang terjadi pada kalian berdua? Kenapa kamu berlumuran tanah? Melihat Selena dan Jack, Joan tampak kaget, bertanya dengan cepat. Kita melewati genangan air di jalan, dan ada mobil yang melaju kencang, jadi kita kecipratan. Selena tergagap dengan cemberut. Dia terlalu canggung untuk mengatakan yang sebenarnya. Jika ibunya tahu mereka telah menyinggung keluarga Hugo, dia tidak akan bisa membayangkan bagaimana ibunya akan bereaksi. Ya ampun, jadi ini Nona Taylor. Seorang pria paruh baya berdiri dengan riang, lalu menjelaskan, saya pekerja yang bertanggung jawab atas pembongkaran rumah ini. Ceritanya seperti ini, lokasi ini akan diambil alih oleh pemerintah, karena suasananya lumayan damai di sini. Kami berencana membangun rumah jompo, oleh karena itu, rumah ini harus dihancurkan. Rumah jompo. Selena mengerutkan kening. Itu benar, Anda dapat memperlakukannya sebagai kontribusi bagi negara. Apalagi, tempat yang akan dibangun adalah rumah jompo. Pakar kami menilai, dan menganggap rumah ini tidak aman untuk ditinggali. Anda punya 3 hari untuk pindah. Silakan bekerja sama dengan kami. Pria itu menjelaskan dengan senyum ceria, senyumnya terlihat hangat dan lembut. Tidak aman untuk ditinggali. Bagaimana itu mungkin? Selena menarik napas dalam-dalam. Mereka tidak mempunyai uang untuk membeli rumah saat ini. Jika mereka pindah, di mana mereka akan tinggal? Apalagi, meski rumahnya sudah cukup tua dan kumuh, bukan berarti tidak aman untuk ditinggali. Itu masih akan aman untuk beberapa tahun lagi. Selanjutnya, mereka sudah terbiasa dengan halaman yang luas, dan menganggap tempat ini sebagai rumah. Harus pindah secara tiba-tiba, cukup sulit untuk diterima. Itu benar, pakar kami sudah melakukan penilaian. Pria itu tersenyum. Selain itu, hal ini juga akan mempercantik kota kita, bukan? Dengan halaman tua di sini, itu juga tidak akan terlihat bagus. Sekarang,
Negara kita telah memenangkan perang, beberapa tokoh kuat kembali dari medan perang. Jika mereka melihat kondisi seperti ini, itu akan membuat mereka terlihat buruk, kan? Tidak masalah, tidak masalah. Kami pasti akan pindah dalam 3 hari, bagaimanapun, kami adalah warga negara. Itu cukup adil untuk berkontribusi. Fiona langsung setuju sambil tersenyum. Luar biasa. Kamu memiliki pola pikir yang bagus. Pria tua lainnya mengangguk setuju. Seperti yang seharusnya. Fiona terkekeh, lalu berkata, untuk soal ganti rugi, kamu tahu, tempat ini cukup bagus. Dengan area yang begitu luas, jika tidak 100 juta dolar, setidaknya harus beberapa puluh juta dolar, kan? Jika itu tidak berhasil, 50 juta dolar juga sudah cukup. Dengan begitu, kita bisa membeli rumah yang lain. Benar, selama harganya cocok, kita bisa segera pindah. Andrew juga ikut mengangguk. Yang mengejutkan mereka, setelah mendengar kata-kata itu, wajah pekerja itu langsung menjadi dingin. Nyonya, saya khawatir, Anda tidak mengerti dengan apa yang baru saja saya katakan. Tempat Anda mempengaruhi citra kota kita. Anda harus berkontribusi pada negara.